Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Hashim Asari. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial saya tentang share hosting server dengan menggunakan control panel hosting. Sebelumnya itu kita udah mencoba membuat sebuah website dengan menggunakan WordPress gitu ya. Terus kita juga udah membuat domain kita sendiri. Tapi kendalanya di sana, di video sebelumnya itu kita belum bisa membuka domain yang sudah kita buat. Nah, kendalanya kenapa? Kemarin saya sudah sebutkan, yang pertama karena kita itu belum memiliki yang namanya DNS. Nah, jadi solusinya di sini, di samping kita punya yang namanya web server. Nah, web server ini adalah web yang kemarin kita udah install control panel ya. Nah, jadi dari website itu ditambahkan lagi satu buah server, yaitu DNS server. Nah, DNS server ini yang akan mengelola DNS yang akan kita buat. Nah, untuk DNS servernya di sini kita pakai apa? Sebenarnya untuk DNS server sendiri di dalam Linux itu, di dalam server itu sudah ada yang namanya bin9 atau BND9 ya. Nah, itu sudah sering kita gunakan. Tapi di sini saya nggak pengen ribet ya. Jadi di sini saya akan install yang namanya Mikrotik. Ya, jadi kita pakai Mikrotik sebagai DNS servernya. Caranya gimana? Ya, pastinya pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Kebetulan ini CentOS yang kemarin itu saya udah jalankan, jadi tinggal kita buat baru aja. Nah, di sini tinggal kita kasih nama misalkan Mikrotik. Tipenya adalah Linux, lalu versionnya kita ambil yang ada Linux saja. Oke, tinggal di next, RAM-nya 256 aja cukup. Kita create, next, harddisknya 8 GB cukup, lalu kita create. Nah, selanjutnya tinggal kita start. Oh, tapi sebelum itu kita setting dulu. Yang di setting apa aja? Di sini sebenarnya simple, tinggal storage-nya. Di sini tinggal kita masukkan ISO-nya dari Mikrotik. Nah, di sini saya pakai Mikrotik yang versi 6.33. Terus networknya kita samain sama si CentOS-nya, yaitu dengan menggunakan bridge adapter. Kalau udah, saya rasa cukup, tinggal kita oke, lalu kita jalankan. Oke, untuk installnya sebenarnya simple. Di sini bisa kalian baca keterangannya. Untuk install semua, kita pilih atau tekan huruf A, lalu huruf I. Yes, yes. Oke, tinggal kita tunggu sampai selesai aja. Oke, sebelum di reboot kita unmount dulu. Terus kita enter. Oke, loading Mikrotiknya selesai. Sekarang tinggal kita buka Winbox. Masuk ke Nextboard. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita klik MAC address-nya, loginnya pakai admin ya, karena di sini router OS-nya itu masih fresh. Tinggal kita connect. Oke, nah di sini kita tinggal klik aja. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita konfigurasi IP address dulu. IP address, lalu kita tambahkan IP address-nya 192.168, sama kan ya, 192. Untuk routernya itu, untuk servernya itu karena kemarin itu 245, di sini kita buat aja 244/24. Interface-nya Ether 1 aja karena tadi kita buatnya hanya satu Ether, lalu kita apply. Oke, tahap selanjutnya tinggal kita atur gateway-nya, IP root, lalu kita tambahkan di sini destination address-nya 00 aja. Gateway-nya adalah ke IP-nya si router. Tik 1. Lalu kita
apply. Oke, disable ya. Lanjut, tinggal kita setting DNS. Allow remote request-nya tinggal di checklist. Lalu kita tinggal tambahkan IP-nya si gateway. Oke, kalau misalkan mau ditambahkan DNS-nya Google, boleh. Oke, sip. Kita oke. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita coba nih tes ping dari sisi klien. Tinggal kita buka CMD-nya. Ini kita beralih ke command prompt aja. Nah, kita tes ping ke server dulu. 92.168.192.245. Oke, masih terkoneksi ya. Lalu kita coba ping ke router. IP-nya adalah 244. 244, enter. Oke, dua-duanya langsung terkoneksi. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan static DNS-nya. Gitu ya. Tinggal kita masuk IP, DNS, lalu static. Nah, di sini tinggal kita tambahkan, kemarin itu kan saya udah buat yang namanya hashim-online.net. Ya. Nah, lalu address-nya ini adalah IP dari server 192.168.192.245. Oke, sip. Sampai di situ. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita setting DNS yang ada di kliennya. Oke. Tinggal klik kanan di sini. Open network. Lalu change adapter option. Nah, di sini kebetulan saya juga pakai wireless ya. Nah, tinggal kita properties. Terus masuk sini. Nah, di sini untuk DNS-nya kita obtain sendiri. Pakai yang mana? Kita gunakan IP dari mikrotiknya. Yaitu adalah 192.168.192.244. Lalu alternate-nya kita tambahkan DNS-nya si Google. Oke, cukup tinggal gitu aja. Oke, lalu oke. Nah, sekarang tinggal kita balik lagi ke command prompt. Di sini kita coba flush dulu DNS-nya dengan menggunakan perintah ipconfig/flush DNS. Enter. Nah, selanjutnya kita ping ke hashim-online.net. Oke, berhasil. Nah, sekarang tinggal kita buktikan. Bisa nggak sih dibuka hashim-online.net ini? hashim-online.net. Seperti ini aja, lalu kita enter. Oke, sudah kebuka ya. Kita masuk ke halamannya si CWP. Karena yang halaman utamanya ini kita belum konfigurasi kemarin. Oke, sekarang kita balik lagi atau masuk ke dalam panel. Kita gunakan IP-nya https 192.168.192.245, portnya adalah 2083. Sekarang kita login, coba user. Nah, sekarang coba kita installin lagi WordPress-nya ke dalam domainnya si hashim-online.net ini. Atau karena kemarin itu kan kita punya dua domain ya. Nah, berarti domain yang satunya lagi kita coba installin WordPress. Kita tambahkan. Kita pilih domainnya adalah coba domain.net.
Tapi sebelum itu coba domain.net-nya ini kita tambahkan lagi ke dalam Mikrotik. Tambahkan coba stripdomain.net. Ya benar ya, coba stripdomain.net, IP address-nya adalah 8.192.245. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal kita flash DNS, ipconfig flash DNS. Kita coba buka. Coba domain.net. Oke, kebuka ya. Nah, sekarang coba kita install. Direktorinya kita hapus aja, biar nanti supaya ketika diklik itu langsung masuk ke coba domain. Title site-nya ini website coba-coba. Site description-nya adalah percobaan website misalkan. Admin username-nya oke, misalkan admin aja. Passwordnya adalah admin. admin@admin.net. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Indonesia. Oke, database name-nya misalkan kita tambahkan underscore. Oke, terus kita pilih temanya misalkan oke, yang ini coba select, lalu tinggal kita install, continue. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, instalasinya sukses. Nah, sekarang berarti tinggal kita coba yang domain coba domain.net ini. Waduh, ini instalasi dari WordPress-nya ini kadang seperti ini ya. Jadi ini kita coba hapus saja dulu. Nah, sekarang kita coba yang kemarin kita sudah install apakah berhasil atau enggak. Oke, yang kemarin itu berhasil ya. Jadi tinggal kita tambahkan, kalau kemarin itu kan untuk direktorinya itu saya tambahkan wp ya atau /wp. Jadi kalau misalkan kita mau buka ya ini harus /wp dulu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang tampilannya itu hanya seperti ini aja, itu berarti ada satu konfigurasi yang ketinggalan kemarin ketika kita konfigurasi CWP yang sisi adminnya. Nah, sekarang kita coba buka dulu yang dari sisi admin. Nah, untuk sisi admin sebenarnya kita bisa buka dengan cara seperti ini ya. Ini kan sudah ada hashimonline.net. Nah, ini tinggal kita tambahkan portnya aja 2031. Nah, ini akan otomatis secara langsung masuk ke bagian CWP admin. Masuk ke root 1 sampai 5. Nah, di sini kita masuk ke bagian akun atau list akun. Nah, usahakan yang list akunnya itu adalah menggunakan alamat IP yang lokal, gitu ya. Terkadang di sini dia itu nyarinya itu adalah IP public, walaupun di jaringan kamu itu belum ada IP public, tapi terkadang itu dia bakalan nyari IP public. Oleh karena itu, kalau misalkan di sini IP-nya itu belum sesuai dengan alamat server, silahkan diganti dulu. Di sini bisa kalian setting. Nah, alamat IP-nya nanti silahkan diganti aja. Seperti itu. Jangan lupa nanti perbarui DNS dan juga perbarui web server. Lalu silahkan diperbaharui. Jadi silahkan diganti aja dulu IP address-nya. Kalau misalkan nanti tampilannya itu hanya seperti ini aja nih yang tadi.
Nah, sekarang untuk ngetes lagi, gimana caranya kalau misalkan kita buat yang namanya subdomain. Jadi kan ada domain, ada juga subdomain. Cara bikinnya itu di mana? Cara buatnya kita masuk ke domain, terus masuk ke subdomain. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan aja add new subdomain. Terus tinggal kita pilih nih domainnya yang mana. Saya ambil yang ini aja dulu ya. Nah, misalkan saya ambil di sini apa ya? Shop. Ya, jadi shop.hashimonline.net. Nah, udah tinggal kita save. Oke, selanjutnya seperti tadi tinggal kita tambahkan misalkan di sini kita pakainya yang CMS yang lain dengan menggunakan PrestaShop misalkan karena kan ini untuk jualan ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya PrestaShop. Kita tambahkan add new PrestaShop. Nah, di sini untuk domainnya bisa kita ambil yang ini. Terus direktorinya kita boleh kosongkan. Terus admin emailnya misalkan admin@hashim.net. Password adminnya adalah admin123. Terus ini bahasanya, versinya, dan lain sebagainya. Database passwordnya adalah admin123 misalkan. Lalu kita install. Continue. Dan continue lagi. Nah, sambil menunggu installing PrestaShop ini, kita juga bisa sambil nambahin domain kita. Jangan lupa. Di sini kan hanya hashimonline.net kan. Nah, di sini berarti kita tambahkan lagi shop.hashim-online.net. IP-nya juga disamakan. Oke. Terus jangan lupa kita flash DNS, ipconfig, flash DNS. Oke, minimize, lalu minimize. Oke, instalasi PrestaShop-nya selesai. Nah, sekarang tinggal kita coba deh. Oke. Mantap ya? Mantap. Jadi seperti ini, dengan menggunakan kontrol panel hosting pastinya jauh lebih mudah ketimbang kalian harus config atau dengan menggunakan CLI. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Kita sudah bisa membuat kontrol panel hosting sendiri, lalu membuat akunnya. Tak lupa juga kita sudah buat apa namanya, paketnya gitu kan. Terus kita juga sudah bisa membuka website ataupun CMS yang sudah kita install dari kontrol panel hosting dari sisi usernya. Jadi seperti itu ya. Terus kita juga bisa menambahkan DNS dengan menggunakan MikroTik seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini cara yang saya udah coba-coba ya. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita mau belajar itu kita harus beli dulu gitu kan. Oke, kalau misalkan kita bisa beli ya alhamdulillah, tapi kan kalau misalkan ada cara yang lebih baik kenapa enggak gitu kan ya. Oke, kalau misalkan video ini memang bermanfaat tolong di like, terus channel juga silahkan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.